Selamat datang di kanal YouTube Raven Official. Pada video ini, saya akan menelusuri jalur kereta api Jakarta-Bogor. Jalur kereta api Jakarta-Bogor merupakan jalur kereta api pertama di wilayah Jawa bagian barat. Keberadaan jalur ini sangat dibutuhkan orang di era sekarang ini untuk bepergian ke kawasan Bogor atau hendak ingin pergi bekerja di Jakarta. Jalur yang menghubungkan ibu kota negara dan kawasan Bogor ini sudah dibangun sejak era kolonial Hindia Belanda. Jalur ini mulai dibangun pada tanggal 15 Oktober 1869 oleh Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij setelah membangun jalur kereta api pertama di Indonesia, yaitu jalur dari Semarang menuju ke Tanggung. Pembangunan jalur kereta api Jakarta-Bogor disaksikan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang berkuasa pada saat itu, Mr. Peter Meer, dan pembangunannya dipimpin oleh Insinyur J.P. de Bordes. Pembangunan jalur ini sempat terkendala karena adanya masalah keuangan. Awalnya, jalur ini hendak dibangun dengan lebar sepur 1435 mm. Dan untuk menghemat biaya, maka jalurnya dibuat dengan lebar sepur 1067 mm. Per Juni 1871, seluruh pembangunan jalur kereta api Batavia-Buitenzorg pun rampung. Titik awal jalur Batavia-Buitenzorg dimulai dari stasiun kereta api yang dinamakan Stasiun Batavia Home Station, atau seringnya disebut sebagai Stasiun Batavia, yang akhirnya dinamakan Stasiun Batavia North. Stasiun Batavia North adalah stasiun pertama di Jakarta. Stasiun Batavia North terletak di sebelah utara stasiun Jakarta Kota dan kini telah menjadi area taman di sekitar Gedung BNI Jakarta Kota dan dekat dengan Museum Seni Rupa dan Keramik. Stasiun Batavia North dibuka pada tanggal 15 September 1871 dan ditutup pada tahun 1929. Terdapat pula stasiun Batavia di sebelah selatan yang dibangun oleh Bataviasche Oosterspoorwegmaatschappij. Stasiun tersebut disebut Stasiun Batavia Zuid. Stasiun Batavia Zuid melayani perjalanan kereta api dari Jakarta menuju ke Bekasi. Kemudian pada tahun 1898, jalur kereta api yang dikelola oleh BOSM diakuisisi oleh Staatspoorwegen. Disusul pada tahun 1913, kereta api milik NSM diakuisisi oleh Staatspoorwegen. Pada saat masih aktif, Stasiun Batavia North melayani perjalanan kereta api menuju Koningsplein dan Buitenzorg, serta menuju ke Tanjung Priok. Setelah jalur kereta api diambil alih oleh Staatspoorwegen pada tahun 1913, dan pada tahun 1923 direnovasi untuk menggantikan peran Stasiun Batavia Zuid yang dibongkar untuk dibangun ulang. Renovasi Stasiun Batavia North dilakukan dengan bangunan emplasemen yang diperbesar. Stasiun Batavia North juga dipasangi listrik aliran atas guna layanan kereta api dengan lokomotif listrik. Kemudian jalur-jalurnya juga disambungkan untuk arah Pasar Senen dan Mr. Cornelis. Pada tahun 1929, pembangunan ulang Stasiun Batavia yang berada di selatan telah rampung dan dibuka pada tanggal 8 Oktober 1929. Stasiun tersebut dinamakan Stasiun Batavia Benedetstadt, yang nantinya akan berganti nama menjadi Stasiun Jakarta pada era penjajahan Jepang dan namanya diubah lagi menjadi Stasiun Jakarta Kota. Praktis, Stasiun Batavia North ditutup karena fungsinya sudah dipindahkan ke Stasiun Batavia Benedetstadt. Seluruh bangunan emplasemen yang dibongkar dan hanya menyisakan potongan rel dan jembatan yang kini digunakan untuk jembatan penyeberangan. Bekas jembatan kereta api tersebut masih bisa dijumpai pada lokasi berikut. Jejak dari keberadaan jembatan ini menjadi satu-satunya petunjuk mengenai keberadaan Stasiun Batavia North. Tidak ada lagi jejak lainnya di sekitar bekas Stasiun Batavia North selain jembatan kereta api beserta fondasi jembatannya. Terdapat pula percabangan menuju ke Stasiun Pasar Ikan. Stasiun Pasar Ikan dinamakan Stasiun Kleine Boom dan lokasinya berada di kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa.
Stasiun Pasar Ikan difungsikan untuk mengangkut sumber daya alam dari dan ke Batavia. Stasiun Kleneboom ditutup pada tahun 1890-an karena fungsinya sudah dipindahkan ke stasiun Tanjung Priok. Bekas dari stasiun Kleneboom dan jalur percabangannya sudah tidak ada lagi. Stasiun Batavia Zuid yang ditutup pada tahun 1923 dibongkar dan dibangun ulang menjadi stasiun Batavia Benedetstad. Saat stasiun Batavia Zuid ditutup, stasiun Batavia Noord menggantikan fungsinya. Setelah stasiun Batavia Benedetstad rampung, stasiun Batavia Noord ditutup. Stasiun Batavia Benedetstad dibangun dengan gaya arsitektur Art Deco dan dirancang oleh arsitek Belanda kelahiran Tulungagung FJL Gisels. Pada masa pendudukan Jepang di Nusantara, nama Batavia dan nama-nama lainnya yang memiliki unsur Belanda diubah menjadi nama-nama yang ada saat ini. Nama Belanda diubah menjadi Jakarta, Koningsplein menjadi Lapangan Ikada, Brothervreden menjadi Gambir, Mr. Cornelis menjadi Jatinegara, dan lain sebagainya. Akhirnya nama stasiun Batavia Benedetstad, biasanya hanya disebut sebagai stasiun Batavia, diubah namanya menjadi stasiun Jakarta. Lalu dengan ejaan yang disempurnakan, nama stasiun Jakarta menjadi stasiun Jakarta dengan huruf DJ diubah menjadi J. Lalu ditambahkan kata kota dan hingga kini nama stasiunnya adalah stasiun Jakarta Kota dengan kode stasiun JAKK. Pada tahun 1993, melalui keputusan Gubernur Nomor 475 tahun 1993 tentang penetapan bangunan-bangunan bersejarah di DKI Jakarta sebagai bangunan cagar budaya, Stasiun Jakarta Kota ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Terkadang, Stasiun Jakarta Kota juga disebut stasiun kota saja atau stasiun Beos. Untuk asal-usul dinamakan Beos sendiri ada dua versi. Versi pertama menyebutkan kata Beos berasal dari singkatan perusahaan kereta api yang mengoperasikan stasiun Batavia Zuid, yaitu BOSM. Versi kedua menyebutkan kata Beos berasal dari singkatan Beos, Batavia and Omstreken. Saat ini, stasiun Jakarta Kota berfungsi sebagai aktivitas KRL komuter lain, naksiran kereta api jarak jauh, dan beberapa perjalanan kereta api jarak jauh. Misalnya KA Menore dan KA Kota Jaya Utara. Itulah stasiun-stasiun yang ada di sekitar Batavia dari penelusuran kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk membagikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.